kita yang keempat ya untuk pembelajaran ekonomi. Jadi untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada 2 orang. 2 orang ya. Oke. Jadi untuk sebelum saya mungkin masuk kepada sesi absen presensi kepada kalian, silakan mungkin ketua kelas untuk disiapkan kelasnya. Ananda Taufik disiapkan dulu nak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, didengarkan namanya Adi Muhammad Fakih Alim, hadir. Asadia Suwardi, hadir. Asbi Aulia, hadir. Mungkin hari ini sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ibu mungkin memberikan stimulan dulu kepada kalian supaya bisa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Ya, jadi seperti biasa sebelum Ibu memberikan mungkin pembelajaran hari ini, seperti biasa kita lakukan tepuk ekonomi lagi ya. Jadi tepuk ekonomi, go, nomi, yes. Ya cukup ya. Harus semangat ya, semangat dulu kalau begitu. Ya, jadi yang akan kita bahas tentang laporan arus kas. Mungkin kalian bertanya apa kaitannya tentang laporan posisi keuangan atau laporan neraca dengan laporan arus kas. Nah, jadi semua yang ada di dalam laporan keuangan itu kan kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada 5 laporan yang harus kalian tahu. Salah satunya adalah laporan arus kas, dan kelima ini itu mempunyai kesinambungan. Artinya harus ada kelima laporan ini baru bisa dikatakan laporan keuangan yang lengkap. Nah, kemarin berarti saya mungkin masuk kepada pembelajaran kita lebih dalam. Saya mau memperlihatkan beberapa gambar-gambar ini. Nah, kira-kira pernahkah kalian melihat gambar ini atau pernah mengalami hal serupa di seperti gambar tersebut? Ada yang pernah kayak seperti ini, ada uang kemudian dihitung? Apakah pernah kalian melakukan membuat sebuah tabungan? Pernah ya? Nah, inilah semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya tidak ada alasan bahwa kita tidak mau mempelajari tentang laporan keuangan, karena kalian sendiri itu pernah mengalami pada gambar-gambar seperti ini. Pernah menghitung uang kalian sendiri, bagaimana kalian menghitung arus keluar masuknya uang tak? Pak? Nah, ini seperti gambar yang telah Ibu sajikan di atas. Laporan arus kas ya. Nah, untuk laporan arus kasnya kita lihat untuk materi pembelajaran kita. Yang pertama yang akan kita pelajari untuk materi pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian harus paham dulu apa sih laporan arus kas. Ya, ada pengertian laporan arus kas. Kemudian yang kedua, harus paham elemen-elemen penting apa yang biasanya ada di dalam laporan arus kas. Dan setelah itu ada metode yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas. Seperti laporan-laporan sebelumnya, sama. Pembelajaran arus kas juga itu memiliki metode yang harus kalian pahami. Kemudian yang selanjutnya menyusun laporan arus kas. Jadi setelah kita tahu metodenya, barulah di sini praktek atau keterampilan kalian dalam menyusun. Jadi ini nomor poin 1, 2, dan 3 itu masih sementara teori. Kemudian yang kedua itu seputar keahlian kalian di dalam menyusun laporan keuangan atau laporan. Lagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi silahkan untuk bergabung dulu ke kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan. Oke, jadi di dalam LKPD kalian di sini, di situ ada tujuan atau bagaimana langkah-langkah mengerjakan tugas untuk hari ini ya. Tapi sebelumnya kalian harus mengamati dulu sebuah video ya. Ya, minta tolong, halo yang lain silakan diperhatikan videonya. Kemudian saya akan menanya perwakilan.
harus tunai juga ya, membayar beban usaha seperti beban gaji, iklan, sewa, asuransi yang. Nah, kemudian setelah itu barulah kita masuk kepada penganalisaan laporan persamaan dasar akuntansi yang akan kalian buat laporannya. Oke? Jadi itu untuk kegiatan kita hari ini supaya bisa lebih aktif lagi. Kalau kemarin kan Ibu langsung memberikan satu permasalahan. Kelompok 1 membuatkan pertanyaan 2 kelompok untuk kelompok 2. Begitupun sebaliknya, kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 untuk dijawab. Ya, nah setelah itu baru dipresentasikan. Nah, Dulu lagi tulis soalnya. yang harus kalian buat dulu jadi metode langsung dulu yang pertanyaan soal setiap kelompok nanti penyusunan laporan asosiasinya nanti kan dijelaskan. Oh, nah, jadi dulu kita selesaikan itu baru kita masuk kepada penyusunan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami dari soal yang diberikan oleh kelompok 2. Pertanyaan pertama. Dulu. Oke, silakan. Cash flow statement adalah laporan arus kas masuk. Apa yang dimaksud dengan cash flow statement menurut Afan Ihsan? Oke, silakan. Cash flow statement adalah laporan arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan selama satu periode. Oke, kelompok 2 didengar nah, Iya. Coba dulu, kalian tidak dengar, diperhatikan. Ulang. Cash flow statement adalah laporan arus kas masuk dan arus kas keluar dari suatu perusahaan selama satu periode. Oke. Benar. Benar? Benar. Nah, Oke, terima kasih. apa lagi? Nomor dua. Kan 2 pertanyaan. Tulis Andika lagi. Tuliskan manfaat laporan arus kas. Tuliskan manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan. Yang kedua, dari laporan arus kas dapat dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, dengan adanya data mengenai kas masuk dan keluar, maka laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dengan jelas. Ada pertanyaan? Saya untuk Andika saja. Iya. Apa ini yang dimaksud satu periode? Ada akuntansi, dia bertanya. 1 tahun. Oh, Apakah itu benar? Nah, Saya bertanya lagi. sudah itu aja, makasih. 1 tahun atau 1 bulan ini? Ayo. Sebulan kayaknya Bu, salah jawab. Maaf. 1 tahun atau 1 bulan? Sebulan. Jadi bingung. Oh, sebulan 4 tahun dikit. 1 tahun Oke, sebenarnya. jadi kelompok 2 ya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan dari itu aja, makasih. Oke, bersama. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Saya mau tanya, saya yang siapa yang mau jawab? Oke, Mimi. Oke, silakan Mimi. Dipersilakan teman-teman. Sebutkan 3 elemen laporan arus kas. Oke, didengarkan kalau mau 1. Aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas operasi. Oke, Sudah benar. sebutkan saja. Iya. Kas. Dapat kami itu menyediakan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu entitas selama suatu periode tertentu. Untuk laporan arus kas, ya sekarang tiba saatnya kalian menyusun laporan arus kasnya. Jadi di antara kalian ada yang sudah susun laporan arus kas, Pak? Ada. Kelompok 1. Oke, selesai, Bu. Oke.
Sebelum kelompok 1 naik untuk mempresentasikan laporan arus kasnya, kita kasih applause dulu untuk kelompok 2. Baik, silakan sama turun. Nah, nanti sudah ya satu lagi ya. Jadi saya tampilkan ini supaya ditunjukkan temannya dari mana ambil 10 juta dan lain-lainnya, oke? Oke, silakan Asti. Jadi dalam laporan arus kas itu ada tiga elemen. Yang pertama aktivitas operasi, kedua aktivitas investasi, dan ketiga aktivitas pendanaan. Yang pertama di aktivitas operasi ada pendapatan jasa, beban gaji, pendapatan bunga, dan beban bunga. Pendapatan jasa ada 10 juta di sini bagian. Terus pendapatan beban gaji itu peralatan. Jadi dia memang masuk kepada modal kita, tapi bentuknya berupa peralatan dan perlengkapan. Yang bentuknya uang atau kas itu hanya 100 juta, ya, dalam bentuk satuan ribu. Ya, jadi ya, oke. Jadi itu tadi. Jadi makanya siapa tahu ada yang masih bingung-bingung dari mana ambil temannya 100.000, ya nah sebentar modalnya di sini 300.000 atau 300 juta. Nah, bisa kita lihat di akun kasnya. Jadi kalau untuk laporan arus kas, namanya juga laporan arus kas, berarti kita harus berpedoman pada kolom kas saja. Yang mana yang mempengaruhi kas itu yang dimasukkan. Cuman kita harus kalau kita gunakan metode langsung itu biasanya kita harus mempost-postkan dulu. Yang mana akhirnya kan seperti ini ya. Jadi ini linknya, silakan di antara kalian mengetik secara manual di handphonenya. Setelah itu dikerja ya. Nah, itu bentuknya akan seperti ini. Kemudian nanti kan kalian sering digunakan apa lagi namanya? Kali ini. Oke, silakan mungkin Nanda Sabia diberikan kesimpulan Pak untuk pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan dari laporan arus kas adalah laporan yang merangkum informasi mengenai arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar atau pembayaran untuk suatu persoalan. Memang misalnya masih ada yang nantinya ketika kita mau sudah pembahasan kisi-kisi ataukah misalnya nanti kita pembahasan materi yang akan masuk dalam ujian kita, ya bisa kita bertanya kembali ataukah bisa bertanya kepada temannya yang sudah mengerti ya. Kita untuk materi selanjutnya ya, materi selanjutnya itu di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jurnal penutup ya, karena sudah bab terakhir di semester ini dan kita berpindah bab lagi, berarti kita sudah masuk kepada jurnal penutup. Jadi silakan di rumahnya kembali kalian bisa searching atau cari-cari informasi apa sih itu jurnal penutup, supaya kita bisa ada refleksi lagi atau persepsi awal sebelum kita belajar di pertemuan selanjutnya. Oke? Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.